Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam, setelah kemarin kita membahas antof, sekarang kita masuk ke tabi' selanjutnya. Jadi, umahat kita itu sedang membahas al-marfu'at. Isi-misinya dihukumi marfu. Kita sudah membahas al-fa'il, kita sudah membahas naibul fa'il, ya. Kita sudah membahas al-mubtada, kemudian yang keempat al-khobar, kemudian yang kelima ismu kana, dan yang keenam khobar inna. Dan ini kita bahasnya di bab an-nawasif, ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh at-tabi'u lil marfu'. Tabi' kata yang mengikuti hukum kata yang marfu, dan tabi' ini jamaknya tawabi ada 4, ya. Kita sudah membahas an-na'tu, kemudian kemarin kita sudah membahas al-atfu, sekarang membahas dua hal yang terakhir, yaitu at-taukid dan al-badal. Taib. Kita bahas yang pertama, yaitu at-taukid, atau bisa juga disebut at-ta'kid. Kalau at-taukid merupakan masdar dari wakada. Kalau at-ta'kid berasal dari masdar fi'il akada. Artinya apa? Keduanya taqwiyah, menguatkan, dari kata qawwa yuqawwi. Keduanya menguatkan. Taib. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilahan. Secara istilah apa, Ustaz? At-taukid yang kita maksud sebetulnya ada dua, dan kita bilang secara istilah at-tabi'u alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi au at-tawassu' fil matbu'. Nah, secara istilah ini dia definisi dari taukid. At-tabi'. Maksud at-tabi' dari kata tabi'nya yaitu at-tabi yang mengikuti, maksudnya yang mengikuti hukum sebelumnya, yang ditegaskan, yang dikuatkan. Yang tabi ini yarfa'u, mengangkat, atau yuzil, menghilangkan, ihtimal, potensi as-sahwi. As-sahwi maksudnya al-khata', kemungkinan, jadi menghilangkan potensi kesalahan. Awit tawassu'. Tawassu' itu dari kata wasi', yaitu luas. Maksud tawassu' di sini adalah al-mubalaghah. Mubalaghah, at-tawassu' mubalaghah maksudnya adalah melebih-lebihkan. Dalam hal apa? Fil matbu', dalam kata yang diikuti. Contoh Anda berikan contoh. Misal, jaa al-amiru. Telah datang al-amir, presiden, atau petinggi, ya, atau al-amir, pemimpin. Di sini dihadirkan kata nafsuhu, misal. Telah datang pemimpin itu sendiri. Nafsu di sini berfungsi dua kemungkinan. Yang pertama, mengangkat potensi kesalahan. Mengangkat potensi kesalahan itu seperti apa? Ketika orang yang mendengar ja'al amiru, orang yang dengar mungkin dia salah, yang dia bilang telah datang pemimpin itu bukan pemimpinnya, yang datang itu misal hanya suruhannya saja. Maka ketika Anda bilang nafsuhu, dirinya sendiri, bukan suruhannya, bukan utusannya, ini mengangkat potensi kesalahan. Ja'al amiru, telah datang al-amir, telah datang pemimpin. Mungkin saja Anda salah, yang datang itu bukan pemimpin tapi rakyat biasa, Anda salah mengucapkan. Atau Anda mungkin ingin bilang ja'a amir, mungkin gitu ya. Anda berbicara ke teman Anda ja'al amiru,
Dan kita juga memiliki teman namanya Amir, misal. Amir dan Amir, mirip. Maka Anda ingin menegaskan bahwa itu saya itu mendengar Al-Amir, bukan Amir. Maka mengangkat potensi kesalahan dalam pengucapan contohnya. Atau at-tawassu, melebih-lebihkan fil matbu, matbunya itu Al-Amir. Yang diikuti hukumnya adalah Al-Amir. Nafsu adalah taukid atau penegasnya. Melebih-lebihkan maksudnya seperti apa? Misal, Anda ingin membanggakan diri bahwa saya itu melihat melihat presiden, padahal yang saya lihat itu misal hanya mobilnya saja yang lewat. Nah, ketika Anda bilang ra'aitul amira nafsahu, misal ra'aitu al-amira nafsahu, Anda ingin menegaskan saya itu tidak melihat mobilnya saja, saya itu benar-benar melihat dirinya sendiri. Gitu, mengangkat potensi dua hal. Mengangkat potensi kesalahan atau melebih-lebihkan. Itu fungsi dari at-tauhid. Dapat difahami, Umah? Insyaallah. Baik. Insyaallah. Naam, at-tauhid, Ustaz. at-tauhid, at-tauhid itu sendiri ada dua. Yang pertama ada at-tauhid al-lafzi. Yang kedua ada at-tauhid al-ma'nawi. Ustaz, bisa jelaskan apa itu at-tauhid al-lafzi dan apa itu at-tauhid al-ma'nawi? At-tauhid al-lafzi yakunu bi'i'adati al-lafzi binafsihi au bimuradifihi. Taukid lafzi itu ada dengan mengulangi lafaz binafsihi, lafaz itu sendiri, au bimuradifihi, atau dengan lafaz yang semakna. Muradif itu sinonim dengan makna yang mirip. Contohnya bagaimana? Bi'a'adatil lafzi binafsihi, yang binafsi dengan lafaz itu sendiri. Misal, ketika Ana bilang ja'a Zaidun, Ana ingin menegaskan bahwa Zaid itu betul-betul si Zaid yang datang. Maka Ana mengulangi ja'a Zaidun Zaidun. Ana ingin menegaskan bahwa betul-betul si Zaid yang datang. Atau Anda ingin menegaskan bahwa si Zaid itu betul-betul datang. Yang Anda ingin tegaskan fiilnya, Anda bilang ja'a Zaidun, seperti itu. Itu dengan lafal itu sendiri, atau bimuradifihi, dengan lafal atau kata yang semakna. Ketika Anda bilang contoh ja'a hadara Zaidun. Ja'a dan hadara itu memiliki makna yang mirip, ya, dengan lafal yang muradif, yang semisal atau semakna mirip. Maknanya mirip. Kemudian, at-taukid al-ma'nawi yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Dia itu hadir dan ada dengan lafal yang diketahui. Lafal-lafalnya yang pertama, ada nafsu dan ainu. Nafsu dan ainu ini, kedua kata ini litakidi al-mufrad atau al-musanna atau al-jama'. Jadi untuk menguatkan bentuk mufrad, musanna atau jama'. Bagaimana Ustaz? Perhatikan. Misal jaa ar-rajulu atau jaa al-mudarris, misal. Jaa al-mudarrisu nafsuhu. Telah datang seorang guru, guru itu sendiri, ya, bukan suruhannya, bukan asistennya, guru itu sendiri. Untuk menegaskan mufrad atau mutsanna atau jama', misal ja'al
mudarrisuna anfusuhum. Telah datang para guru, bukan suruhannya, bukan asistennya, guru-guru itu sendiri. Kemudian musanna ja'al mudarrisani anfusuhuma. Anfusuhuma. Telah datang kedua guru itu sendiri, bukan suruhannya atau siapa. Baik. Di sini ketika muakkad itu yang dikuatkan yaitu kata al-mudarris, ketika muakkadnya mufrad maka nafsunya juga mufrad. Keduanya mufrad ya. Mufrad dan mufrad. Ketika jamak mudarrisun, jamak anfus, jamak, maka bentuknya al-jam'u, taukidnya juga jamak. Tetapi perhatikan hal ini berbeda ketika musanna, di sini al-musanna dan di sini jamak. Maka kita bisa bilang seperti ini musanna tetapi taukidnya jamak. Kemudian wasyartuhu, untuk taukid menggunakan nafsu dan ainu, syaratnya an yakuna mudhafan ila dhamirin ya'udu ilal muakkad. Dan syaratnya itu kata nafsu dan ainu itu harus diidhofahkan kepada dhamir yang dhamir itu kembali kepada muakkad. Kalau kita perhatikan di sini ada nafsuhu, anfusuhum, anfusuhuma, yang mereka ini kembali kepada al-mudarris, al-mudarrisuna dan al-mudarrisani. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu untuk menguatkan bentuk mufrad, musanna dan jamak. Kemudian yang kedua, afwan, yang ketiga. Yang kedua, lafaz kila dan kilta. Artinya keduanya. Kila untuk muzakkar, kilta untuk muannas. Contohnya seperti apa? Atau kita bilang litakidil musanna. Untuk menguatkan musanna. Contohnya jaa al-mudarrisani kilahuma. Telah datang dua guru, keduanya. Ya bukan salah satu dan sebagainya, keduanya. Betul-betul keduanya. Atau ja'at al-mudarrisatani kiltahuma. Seperti itu. Kemudian yang ketiga. Kila, kilta, kemudian kullu dan jami'. Seluruhnya. Dan ini litakidi al-jam'i au ma yushbihu al-jam'a. Untuk menguatkan, untuk menegaskan bentuk jama' atau yang seperti jama'. Sebentar Ustaz. Kalau jama', mafhum Ustaz. Jama'. Jama' itu bisa jama' mudzakkar, misal ja'a al-muslimuna kulluhum atau jami'uhum. Artinya seluruhnya. Atau jama' muannas, ja'at al-muslimatu kulluhunna atau jami'uhunna. Taib. Atau jama' taksir, ja'ar rijalu kulluhum atau jami'uhum. Taib, jelas, mafhum. Itu dia litakidil jam'i. Tapi Ustaz, apa yang dimaksud dengan au atau menegaskan yang mirip dengan jama'? Apa yang dimaksud dengan mirip jama'?
ialah segala sesuatu segala sesuatu yang memiliki bagian. Ayyu syai'in lahu ajza. Segala sesuatu yang memiliki bagian-bagian. Contoh beberapa lafaz atau kata yang menunjukkan memiliki bagian. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu mufrad, tapi memiliki bagian, 1 juz, 2 juz, dan sebagainya. Ya. Atau kata al-jaish, bala tentara. Ini bala tentara menunjukkan jamak, Ustaz. Atau al-junud. Al-junud jamak jadi jundi. Atau al-qaum. Al-qaum, satu kaum. Ini mufrad, jamaknya aqwam. Dan ini ditegaskan, dikuatkan oleh bentuk hulu atau jami'. Misal, hafiztu al-Qur'ana kullahu atau jami'ahu. Seperti itu. Ja'al qawmu atau al-jaisu kulluhum jami'uhum. Nah, ja'al qawmu jami'uhum. Seperti itu. Itu menunjukkan jamak. Baik. Kemudian satu nafsu kila kilta kulu. Dan yang keempat adalah ajma'. Dan paling sering bentuk ajma' di sini hadir untuk penegasan lebih atau al-aktsar tustakhdamu li ziyadati at-ta'kid ba'da kul. Yang paling banyak itu digunakan untuk menambah penegasan setelah kata kul. Seperti apa Ustaz dalam Al-Qur'an? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seperti itu. Dan ajma'un ini kita bisa bilang jam'ul mudzakkar salim, enggak apa-apa. Jam'ul mudzakkar as-salim, tanda rafa'nya dengan waw, berarti ajma'in itu nasab dan jar. Jadi kulluhum ta'kidun. Awal kalau ajma'un ta'kidun. Tsanin. Gitu. Baik. Tetapi itu ghaliban al-aktsar dan boleh tanpa didahului oleh kul. Seperti ana bilang ja'ar rijalu ajma'un. Dan ajma'un ini untuk jamak ya. Untuk jamak. Kayaknya ana ada yang lupa deh. Nah, ini dia. Ini kullu dan jami' syartuhu an yakuna mudhafan sama ya li dhamirin ya'udu ilal matbu' an yakuna li dhamirin mutabiqin. Nah, li dhamirin harus diidhafakan kepada dhamir yang kembali kepada matbu'nya masing-masing ya. Nah, seperti itu. Dan itu dia beres taukid, beres, jelas. Jelas. Jadi sekali lagi itu dia taukid. Kemudian jangan lupa khususnya untuk taukid al-ma'nawi ketika Anda bilang ja'a ar-rajulu nafsuhu, yang namanya tabi' mengikuti matbu'nya dalam keadaan rafa, begitu pula nasab ra'aitur rajula nafsahu, nafsa, nazartu ilar rajuli
nafsihi, seperti itu. Nah, itu dia tentang badal. Mudah. Kok badal taukid. Nah, ada pertanyaan Ummahat? Mudah, jelas? Nanti diulang lagi ini rekaman. Nah, baik. Setelah taukid, tabi yang terakhir yaitu al-badal. Al-badal. Al-badal itu secara bahasa lughatan al-iwad. Pengganti, badal itu pengganti. Kemudian secara istilah adalah at-tabi' al-maqsud bil hukmi bila wasithah. Badal itu adalah tabi' yang dimaksudkan dengan satu hukum tanpa pelantara. At-tabi' itu mengikuti hukum yang diikuti, maka at-tabi' itu ada 4 masuk dari sini. Na'at, atof, atfu bayan dengan 2 macam ya. Kemudian ya kita bilang atfu bayan, atfu naskin, atof itu sendiri ketika Anda bilang enggak bilang bayan berarti atfu naskin ya. Dan taukid masuk semuanya. Ketika Anda bilang jaa Zaidun ashtuja, jaa Zaidun akhuka, jaa Zaidun wa Bakrun, jaa Zaidun nafsuhu. Taib. Ada yang tahu ashtuja ini bentuk tabi apa? Ashtuja bentuk tabi apa? Dari yang 4? Naat. Na'at. Naat. Sahih. Dia na'at. Kalau akhuka telah datang Subayan. Zaid, atfu bayan, sahih. Ini ingin menjelaskan Zaid yang mana? Ini loh yang saudara. Ini penjelas akhuka itu merupakan penjelas dari Zaid, atfu bayanin. Kalau wabakrun atfu apa? Atof. Naskin. Betul, atof itu sendiri sahih. Tahu. Kalau nafsuhu Taukid. taukid, sahih. Jadi ketika kita bilang at-tabi' masuk seluruh hal ini. Seluruh hal ini. Tetapi yang disebut badal al-maqsud bil hukmi, yang dimaksudkan dengan hukum ini nih. Pahami, yang dimaksudkan dengan hukum. Yang dimaksudkan dengan hukum. Keempat ini asytuja akhuka wa bakrun nafsuhu. Siapakah yang dimaksudkan dengan hukum? Hukum apa? Hukum ja'a. Yang kita maksudkan dengan hukum ja ini asyuja, akhuka, bakrun atau nafsuhu. Ustaz, yang ana maksudkan dengan hukum ja yang pertama ya Zaid itu sendiri. Asyuja tidak, bukan ini yang ana maksud, bukan. Akhuka, apakah ana maksudkan dengan hukum? Bukan juga. Ya, bukan juga. Kenapa? Karena ini hanya penjelas, bukan yang ana maksudkan dengan hukum ja, wa bakrun dan bakr. Nah, ini masuk Ustaz. Ana ingin bilang ja'a Zaidun, ana sandarkan ja'a kepada Zaid dan ana sandarkan kepada Bakr. Oh, al-maksud bil hukmi di sini dakhala fihi, masuk padanya itu atfu naskin. Karena kata Bakrun dia juga masuk ke dalam hukum. Nafsuhu telah datang Zaid nafsu. Apakah anak bisa bilang ja'a nafsu? Enggak. Yang anak maksudkan bukan nafsu, yang anak maksudkan adalah Zaid. Nafsu ini hanya penguat saja. Taib. Maka sampai saat ini at-tabi' masuk 4 hal, 1 2 3 4. Ketika al-maksud bil hukmi berkurang hanya tersisa atfun naskin, tetapi perhatikan, badal itu apa? Bila wasithah.
tanpa pelantara. Kita perhatikan bakrun di sini masuk ke dalam hukum ja'a. Naam. Karena apa? Karena waw. Dan waw inilah yang menjadi pelantara bakrun masuk ke hukum ja'a. Jadi semua ini tidak bisa masuk ke hukum badal. Contoh Ustaz, bisa berikan contoh? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Muhammadun. Yang ana maksudkan, ana ingin bilang qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang ana maksudkan dengan qala siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ana pisah terlebih dahulu dengan lafaz yaitu an-nabi. Jadi dalam segi i'rab qala fi'il, an-nabi fa'il, Muhammadun badalun. Yang kita maksudkan dengan hukum qala adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, ya. Dan beda dengan atfu bayan, jaa Zaidun akhuka. Apakah ana maksudkan akhuka ini ke dalam hukum jaa? Enggak, ana ingin bilang jaa Zaidun. Dan ana bilang akhuka sebagai penjelas siapa itu Zaid. Berbeda dengan badal. Badal itu ana bilang qala Muhammadun. Yang ana maksudkan sebetulnya Muhammadun, tetapi ana selingi terlebih dahulu dengan an-nabi. Seperti itu. Kalau dibalik mungkin menjadi atfu bayan. Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Atau qala Muhammadun, misal banyak yang bernama Muhammad. Nah, ternyata kita ingin bilang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelas bahwa nabi kitalah yang dimaksud. Dan ini kalau ada makna penjelas atfu bayan. Naam, mungkin dan sangat-sangat mungkin di beberapa kasus, di beberapa konteks mungkin sangat ya mungkin gitu ya. Atfu bayan bisa menjadi badal atau badal menjadi atfu bayan atau dalam kata tersebut bisa disebut atfu bayan atau badal. Ya, tetapi sekali lagi dalam segi pemaknaan berbeda, mana badal, mana atfu bayan. Badal itu yang kita maksudkan dengan hukum, tetapi kita selingi dengan kata tertentu. Coba, Anda ingin bilang ja'a Abu Hafsin Umaru. Umar sebagai apa Umar? Atfu bayan. Badal. Yang ana ingin bilang ja'a Umar atau ja'a Abu Hafsin. Sebetulnya Umar. ja'a Umar. Itu badal. Yang ana maksudkan dengan hukum Umar. Maka Umar sebagai apa? Badal. Badal. Kalau ana balik ja'a Umaru Abu Hafsin. Atfu bayan. Yang ini menjelaskan Umar di sini siapa? Abu Hafsin. Seperti itu. Anda mendapati di buku atfu bayan itu semuanya bisa disebut badal. Badal itu bisa disebut atfu bayan. Nah, silahkan. Bebas. Anda hanya ingin menjelaskan mana yang benar. Seperti itu. Ya, itu dia badal dan atfu bayan. Kalaulah sama, kenapa dibuat bab yang berbeda? Ya, ini nggak masuk akal. Kenapa harus ada badal kalau atfu bayan bisa disebut badal, badal disebut atfu bayan? Kenapa harus ada atfu bayan seperti itulah ya? Kenapa dijadikan dua bab? Ini satu saja, udah. Seperti itu. Kalaulah sama, ya. Dijadikan dua bab berbeda, pembahasan berbeda, ya karena memang berbeda. Taib. Anwa'u al-badal. Sekarang macam-macam badal. Di al-ajurumiyah ada 4, Anda bilang 3 saja. Karena yang keempat tidak mungkin kita dapati ketika kita membaca kitab. Badal itu ada badal al-kul,
minal kul atau badalul mutabiq. Ini yang pertama. Apa itu Ustaz? Badal kul minal kul. Idza kana al badalu aina mubdal minhu. Jika badal itu merupakan mubdal minhu itu sendiri. Ustaz, mubdal minhu itu apa? Mubdal minhu itu yang diganti. Kalau tadi Umar badal, Abu Hafsin mubdal minhu. Nah, ini contoh ja'a Abu Hafsin Umaru. Contohnya, Anda tulis. Ja'a Abu Hafsin Umaru. Ja'a Abu Hafsin Umaru. Ini contoh badal kul minal kul atau badal mutabiq. Di mana badalnya itu merupakan mubdal minhu itu sendiri. Abu Hafsin siapa? Umar. Umar itu siapa? Abu Hafsin. Yang kedua, badalul ba'di minal kul. Badal sebagian dari seluruh. Seperti apa itu Ustaz? Idza kanal badalu juz'an au ba'dan minal mubdali minhu. Jika badal itu bagian atau sebagian dari mubdal minhu. Saya bisa berikan contoh, misal hafiztu al-Qur'an nisfahu. Saya menghafal Quran sebagian. Di mana nisfahu merupakan bagian atau sepotong sebagian dari mubdal minhu. Contoh yang lain, misal a'jabani at-tiflu ainuhu. Misal, ini bagus warna mata anak kecilnya. Membuat saya takjub, anak kecil ainuhu, matanya. Ainuhu ini, ain merupakan bagian dari at-tiflu itu sendiri. Disebut dengan badalul ba'di minal kul. Yang terakhir, badalu al-ishtimal. Kalau ini, idza kana bainal badal wal mubdali minhu alaqatun bi ghairi al-kulliyah au al-juz'iyyah. Jika ada antara badal dan mubdal minhu itu ada ikatan. Ikatan tersebut bukan badal itu seluruh dari mubdal minhu, dan bukan pula ikatan tersebut badal itu merupakan bagian dari mubdal minhu, kulliyah atau juz'iyah. Bukan badal kul minal kul atau bukan badal ba' min kul, itu dia maksudnya. Saya bisa berikan contoh, tayyib. Contohnya, ketika Anda melihat langit begitu indah karena banyak bintang, Anda bilang a'jabani, a'jabatni mungkin ya, yang lebih mudah. A'jabatni as-sama'u nujumuha. Nah, membuat saya takjub langit nujumuha, bintang-bintang. Kalau kita perhatikan, nujum bukan sebagian dari as-sama, bukan seluruh dari as-sama juga. Contoh yang lain, nafa'ani al-ustadzu ilmuhu. Nafa'ani, membuat atau memberikan manfaat kepadaku al-ustadz, seorang guru, ilmuhu, ilmunya. Apakah ilmu sebagian dari ustadz? Bukan. Apakah ilmu seluruh dari ustadz? Juga bukan. Ini disebut badalul ishtimal. Naam.
Ada lagi Ustaz? Beres. Kita telah membahas at-tawabi' seluruhnya. Selanjutnya apa Ustaz? Mau tidak mau, nah, ini latihannya. Latihannya. Anda akan pilihkan terlebih dahulu latihannya, tidak semuanya. Ini contoh di antara tawabi yang paling sulit mungkin naat. Anda ingin bilang coba kerjakannya dari belakang saja. Misal ya, dari sini, dari badal dulu atau dari at-taukid dulu. Ini hanya 3 ya. Atfu bayan tidak, atfu naski juga tidak ada. Jadi taukid dan badal, kemudian baru naat. Naat itu yang relatif lebih sulit. Baik. Kalau badal cari saja. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Badalnya mana? Misal kata Rob, mubdal minhunya apa? Rabbi al-alamin yang terdahulu. Itu saja, sebutkan badal, mana mubdal minhu. Yang kedua, kemudian idh qala lahum akhuhum Lutun. Saya kan idh qala, ketika berkata kepada mereka, Lut sebetulnya idh qala lahum Lutun, tetapi dipisah oleh akhuhum. Jadi Lut badal mubdal minhunya apa? Aku, dan seperti itu. Jadi sebutkan badal dan mubdal minhu. Kalau taukid, mana taukid, mana muakkad. Innahum kanu qaumas sau'in fa'aghraqnahum ajma'in. Ajma'in ini taukid. Muakkadnya mana? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Taukid mana? Kullaha. Muakkadnya mana? Al-azwaj. Nah, seperti itu saja. Dan kalau ini dia naat, misal nomor 1, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha. Taib. Di sini ada naat, na'am, ada hadiratan. Naat dari tijarah. Na'am. Tudirunaha ini jumlah ba'da nakirah, naat juga. Iya, naat juga. Kemudian na'am, ini nomor 2, innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin. Safra, naat yang pertama untuk baqarah, faqi'un launuha ini naat sababi ya. Kemudian tasurun nazirin jumlah setelah baqarah, menjelaskan baqarah itu nakirah, dan jumlah setelah nakirah itu naat juga. Nah, seperti itu. Silahkan cari saja, dan Anda akan pilih ada beberapa ayat yang mungkin Anda tidak masukkan ke dalam bentuk latihan. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Umahat? Belum. Kalau tidak ada, mungkin Anda cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha